Baik Pak Mukhtar, terima kasih. Baik rekan-rekan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Suara saya kedengaran Pak Mukhtar Ya, ya? terdengar jelas. Ya, makasih. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa semua, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa berpartisipasi di acara ini. Semoga ada bisa menimbulkan inspirasi bagi kita semua untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan energi baru dan terbarukan. Karena ini energi masa depan kalau menurut saya. Jadi energi baru dan terbarukan ini tidak hanya panas bumi, ada angin, ada matahari, ada air. Nah, khusus untuk hari ini mungkin terkait dengan panas bumi. Nah, untuk mempersingkat waktu saya akan share atau saya akan bagi slide yang telah saya siapkan sebelumnya. Sudah kelihatan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Pak Mukhtar, Oke, sudah sudah kelihatan nampak. slide Sudah. saya ya? Ya. Baik, terima kasih. Jadi ini topik yang ingin saya angkat sesuai permintaan panitia kemarin. Judulnya adalah eksplorasi energi baru dan terbarukan panas bumi. Nah, sebelum beranjak ke slide lain yang lebih jauh, saya ingin menampilkan beberapa slide yang menurut saya cukup menarik di sini dan sesuai dengan konteks diskusi kita hari ini. Jadi ini merupakan distribusi keberadaan sumber energi panas bumi di dunia. Jadi kalau kita cermati lokasi-lokasi ini hampir berhimpit dengan batas-batas antar lempeng tektonik yang merupakan zona lemah. Jadi kalau di geologi itu zona lemah yang memungkinkan magma dari bawah permukaan bisa mencapai permukaan atau dekat-dekat dengan permukaan untuk membentuk fluida panas bumi. Fluida panas bumi yang akan diproduksi menjadi energi panas bumi. Nah, artikel ini lebih lanjut mengatakan bahwa dunia hanya baru menggunakan memanfaatkan sekitar 5% dari potensi yang ada di seluruh dunia. 5%. 5%. Nah, jadi Anda Bapak Ibu rekan-rekan bisa menelusuri sumbernya di portal ini. Nah, Indonesia itu lokasi-lokasi yang menjanjikan bagi pengembangan sumber energi panas bumi itu terkait dengan keberadaan batas antar lempeng ini, yaitu zona subduksi yang dimulai dari pantai barat Sumatera Utara ini menerus sampai lepas pantai Jawa bagian selatan, Bali, Sumbawa, dan selanjutnya dan seterusnya itu. Nah, ini salah satu pecahan mata uang negara Kenya. Kenapa Kenya? Karena Kenya ini salah satu negara yang punya progres bagi pengembangan energi baru dan terbarukan yang cukup tinggi, yang cukup masif. Jadi bukan hanya panas bumi, ada air di sana, ada angin dan surya di sana. Ya, jadi mungkin ini merupakan salah satu bentuk apresiasi pemerintah Kenya terhadap kontribusi sumber energi baru dan terbarukan. Jadi Kenya ini menerbitkan pecahan mata uang kertas dengan tema energi baru dan terbarukan, termasuk energi panas bumi. Walaupun sampai sekarang energi listrik di Kenya itu masih sebagian besar dari energi fosil. Tapi dengan kemunculan energi baru dan terbarukan ini menimbulkan gairah baru bagi pengembangan atau penggunaan energi lokal. Nah, ini yang jadi catatan energi lokal yang ada di negara tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini merupakan pecahan mata uang, pecahan 50 shilling Kenya yang menampilkan beberapa sumber energi baru dan terbarukan, yaitu PLTS di sini, pembangkit listrik tenaga surya, ada PLTA di sini. Kalau kita lihat di sini kincir angin berarti ini angin ya, bukan air. Tapi sebenarnya air juga ada di sini di Kenya itu besar juga. Nah, kemudian ada PLTP di sini, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ya.
seperti itu. Nah, jadi sistem panas bumi yang ada di tiap lokasi atau negara itu spesifik atau mungkin berbeda terhadap lokasi atau negara lain. Ya, berbeda dengan yang ada di Indonesia, mungkin Ibu Zaroh tadi udah paparkan. Saya pikir kita juga setuju bahwa keberadaan sistem panas bumi di Indonesia itu karena keberadaan rangkaian gunung api karena kehadiran zona subduksi itu. Nah, untuk di Kenya ini, sistem panas bumi yang ada dikontrol oleh kehadiran sistem rekahan besar atau East African Rift di sini. Jadi sistem celah atau rekahan Afrika Timur ini merupakan salah satu yang terbesar yang membentang sepanjang 6.000 lebih dari 6.000 km dan lebarnya itu sekitar 60 km, melintasi beberapa negara Afrika Timur termasuk Kenya, Ethiopia dan lain-lain. Nah, beralih ke Islandia, jadi Islandia ini merupakan contoh pulau yang terbentuk dari magma yang keluar langsung melalui rekahan besar, sama hampir mirip dengan yang di Kenya tadi. Di batas antar lempeng tektonik samudra di punggungan tengah Samudra Atlantik. Jadi si Islandia ini terletak di tengah Samudra Atlantik di paling utara ini, di ujung utara. Di atas punggungan atau tinggian tengah Samudra Atlantik. Sebenarnya di tengah Samudra Atlantik ini ada punggungan atau tinggian, cuma karena dia ada di bawah permukaan laut jadi tidak terlihat. Nah, ini yang garis merah ini merupakan batas antar lempeng tektonik, jadi juga merupakan punggungan tengah samudra. Nah, si Islandia ini ada di lingkaran ini. Nah, ini batas antar lempeng tektonik ini merupakan zona lemah sebenarnya yang memungkinkan magma itu naik ke permukaan atau dekat dengan permukaan yang menjadi sumber panas sebenarnya untuk sumber energi panas bumi. Nah, Islandia sendiri merupakan contoh pengguna EBT atau energi baru terbarukan tertinggi di dunia. Ya, di antara negara yang lain juga ada juga, ya, yaitu energi hidro di sini, air, dan energi panas bumi di sini. Jadi Islandia saat ini menghasilkan 100% listriknya dari energi baru dan terbarukan, yaitu hidro dan panas bumi di sini. Nah, ini juga merupakan salah satu pemanfaatan energi panas bumi. Ya, kalau yang tadi pemanfaatan secara tidak langsung dengan menghadirkan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, ini pemanfaatan langsung sebagai pemanas ruangan. Ini ada di Kota Haag di negeri Belanda. Ya, jadi sumur bor ini sebenarnya sudah ada tahun 2010 untuk keperluan riset dan percobaan. Jadi lama tidak digunakan, tahun 2018 mulai ditinjau kembali untuk dimanfaatkan sebagai penggunaan langsung untuk pemanas ruangan. Nah, pemanfaatan langsung energi panas bumi sebagai pemanas ruangan di negara-negara dingin itu cukup populer. Tapi tidak di Indonesia karena memang suhu di Indonesia udah panas, ya. Nggak mungkin dibuat panas lagi. Ya. Nah, ini desain sumur produksi sumur yang tadi, ya, yang memproduksi fluida panas bumi untuk penggunaan langsung tadi ini. Nah, kemudian ya di negeri Belanda sendiri tidak ada gunung api. Jadi sistem panas bumi yang diaplikasikan juga berbeda dengan yang diaplikasikan di Indonesia, yang banyak memiliki gunung api. Nah, kemudian ini merupakan desain sumur injeksi. Jadi ada sumur produksi, ada sumur injeksi. Jadi sumur injeksi ini menginjeksi sisa fluida yang telah digunakan, yang berupa air dingin, dimasukkan kembali ke bawah permukaan untuk dipanaskan kembali di bawah permukaan. Untuk diproduksi kembali nanti jika sudah panas di sumur produksi. Jadi saat ini lebih dari 20 tempat di Belanda telah melakukan instalasi sumur seperti ini untuk mengekstraksi energi panas bumi.
Ini merupakan gambaran sederhana PLTP konvensional. Jadi fluida panas bumi diproduksi di sumur produksi untuk menggerakkan turbin di sini, menghasilkan listrik di sini. Kemudian sisa produksi yang telah dingin ya diinjeksikan kembali ke bawah permukaan. Ini reservoir panas bumi itu mungkin sekitar 1 kilometer. Jadi di buku-buku itu malah sampai 1,5 kilometer. Jadi kalau sistem ini tertutup, idealnya tertutup, itu tidak ada polutan atau zat yang tidak diinginkan keluar dari sistem tapi memang tidak mungkin ideal sama sekali tertutup. Mungkin ada kebocoran sedikit atau yang lainnya. Itulah yang akan dimonitor. Nah, harusnya sumur-sumur dangkal, air dangkal itu tidak banyak terpengaruhi oleh aktivitas produksi di sumur panas bumi ini. Seperti itu. Nah, ini desain PLTP yang lain, binary system. Jadi sistem biner. Jadi pada PLTP sistem biner ini, uap air atau air panas dari reservoir dari bawah permukaan tidak langsung digunakan untuk memutar turbin di sini, tapi hanya panasnya saja yang akan ditransfer ke heat exchanger di sini. Ada komponen tambahan di sini untuk memanaskan fluida lain untuk menghasilkan steam di sini yang menggerakkan turbin di sini, menghasilkan listrik di sini. Nah, sisa fluida hasil produksi tadi kemudian dialirkan lagi ke heat exchanger untuk menghasilkan uap lagi. Nah, fluida yang diinjeksikan lagi ke reservoir atau bawah permukaan itu adalah fluida yang benar-benar telah dingin. Seperti itu. Nah, sistem biner ini yang memungkinkan low temperature system atau sistem temperatur rendah, sistem panas bumi yang bisa dioptimalkan, dimaksimalkan. Karena memang sistem low temperature system inilah yang sebenarnya yang lebih banyak daripada yang high temperature system. Seharusnya penelitian-penelitian dan lain-lain itu juga mengarah ke yang low temperature system itu. Nah, ini gambaran sistem panas bumi yang ideal. Jika kita cermati gambar ini, energi panas bumi merupakan salah satu energi yang paling peduli dengan konservasi air. Kenapa? Karena keberadaan energi ini tergantung dari sirkulasi air, fluida, atau fluida yang mengisi reservoir setelah diproduksi di sini. Jika daerah resapan sini rusak, sirkulasi air terganggu, maka produksi juga akan terganggu dan mungkin akan tamat seperti itu. Nah, misalnya daerah resapan itu hutan, ya, hutannya terganggu, misalnya, daerah resapannya terganggu, maka akan selesai produksi panas bumi di sini. Nah, daerah resapan inilah yang akan diregulasi seoptimal mungkin dan produksi fluida di sini juga akan dikelola seoptimal mungkin untuk menjaga sirkulasi fluida di sini tetap seimbang terjaga. Ya, mungkin beberapa sumber produksi dimatikan dulu supaya tekanannya up lagi, mungkin seperti itu dan lain-lain. Jadi memang di sini ada produksi yang melebihi keluaran alamiah yang ada di sini, manifestasi panas bumi. Tapi ada sumber injeksi di sini, mungkin di sini yang akan membuat itu lebih seimbang lagi, seperti itu. Jadi contoh yang paling bagus itu adalah sistem panas bumi atau lapangan panas bumi di Kamojang. Ya. Jadi Kamojang ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, tapi mungkin baru diproduksi sekitar tahun atau dekade 80-an. Tapi sampai sekarang masih tetap menghasilkan listrik dan bagus produksinya sampai sekarang. Itu artinya apa? Artinya sirkulasi fluida di situ bagus. Kita ke pemanfaatan tadi sudah disinggung oleh Bu Zaro. Saya ingin sekilas menyinggung lagi. Jadi pemanfaatan energi panas bumi itu ada secara langsung dan tidak langsung. Jadi kalau kita merujuk membaca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi,
Pemanfaatan langsung itu adalah proses pemanfaatan panas bumi tanpa melakukan proses pengubahan dari energi panas menjadi energi lain. Misalnya tadi sudah disinggung, misalnya wisata air panas, pengeringan hasil panen, perikanan, dan lain-lain. Nah, kalau pemanfaatan langsung itu pemanfaatan panas bumi melalui proses pengubahan dari energi panas menjadi energi listrik, dalam hal ini pembangkit listrik. Ini contoh pemanfaatan langsung di Kamojang untuk pengobatan kulit, rematik, dan lain-lain. Nah, ini pemanfaatan tidak langsung. Tidak pembangkit listrik. Nah, ini juga pemanfaatan tidak langsung di Dieng. Ini jadi prioritas penggunaan atau pemanfaatan energi panas bumi nampaknya memang diarahkan untuk pemanfaatan tidak langsung untuk panas bumi. Mungkin saya skip dulu beberapa. Baik Bapak dan rekan-rekan semua, kita beranjak ke topik utama yaitu studi dan eksplorasi EBT. Bapak Ibu rekan-rekan bisa membaca langsung lebih rinci di undang-undang ini mengenai apa itu survei pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan, eksploitasi. Nah, ini tentang eksplorasi itu sendiri, ada eksplorasi permukaan dan bawah permukaan. Jadi kalau eksplorasi permukaan itu menekankan pada pemetaan geologi permukaan untuk mengidentifikasi berbagai komponen sistem panas bumi. Ada sumber panasnya, ada permeabilitas, zona outflow, recharge, dan lain-lain. Nah, eksplorasi bawah permukaan itu sebenarnya ingin mengkonfirmasi studi permukaan. Benar nggak misalnya komponen-komponen ini ada di bawah permukaan misalnya. Nah, ini sama seperti itu. Nah, kemudian ini sistem panas bumi secara sederhana itu digambarkan seperti ini. Jadi kita bisa juga mengatakan bahwa sistem panas bumi itu ya lapangan panas bumi. Misalnya lapangan panas bumi Kamojang atau sistem panas bumi Kamojang. Ada komponen-komponen misalnya sumber panas, reservoir, aliran fluida, batuan penutup, dan lain-lain. Nah, beberapa peneliti punya versi sendiri-sendiri membedakan sistem panas bumi. Berikut ini merupakan pembagian sistem panas bumi menurut Ellis dan Mahon. Bapak, Ibu, atau rekan-rekan mahasiswa yang tertarik mungkin bisa langsung membaca di pustaka ini. Jadi ada cyclic system, ada storage system. Kalau cyclic system itu artinya ada komponen yang melakukan siklus ya, berputar jadi terutama fluidanya itu mengalami siklus dari atmosfer masuk ke reservoir melalui daerah resapan, kemudian keluar lagi dari reservoir melalui daerah discharge, manifestasi panas bumi ke atmosfer, kemudian masuk lagi ke reservoir, seperti itu terus. Nah, jika ada siklus seperti itu maka disebut cyclic system. Jika tidak ada disebut storage system. Nah, ini sistem klasifikasi sistem panas bumi yang lain yang dikemukakan oleh Nicholson, bisa dibaca di sini di pustaka ini jika tertarik. Hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Ellis dan Mahon itu. Ada high temperature system juga, tadi di Ellis juga ada low temperature system. Nah, ini ada liquid dominated, ada vapor dominated. Artinya apa? Kalau liquid ini fluida panas buminya lebih banyak liquid, air, walaupun uapnya ada misalnya. Ya. Nanti liquid itu ada dibagi lagi berdasarkan topografinya, ada low relief system, ada high relief system. Sebenarnya ini yang paling menarik karena ini yang menjanjikan untuk komersialisasi. Kemudian, nah ini model konseptual sistem panas bumi dominasi air, topografi tinggi, ini gunung api, topografi tinggi. Ada fluida panas bumi yang naik sampai ke permukaan, tapi ada yang melampar ke topografi yang lebih rendah karena berat, misalnya air tidak bisa sampai langsung ke topografi yang sangat tinggi.
Biasanya uap yang di sini yang muncul ini, fumarol dan lain-lain. Ya. Kemudian yang ini model konseptual sistem panas bumi dominasi uap. Bapak Ibu atau rekan mahasiswa bisa mencermati lebih lanjut lagi di pustaka ini. Nah, ini pembagian yang lain hampir sama sistem panas buminya. Nah, kembali ke slide sebelumnya. Jadi eksplorasi panas bumi di Indonesia terutama ditujukan untuk mendapatkan sistem panas bumi temperatur tinggi untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi model konseptual yang umum yang digunakan di Indonesia adalah sistem panas bumi gunung api topografi tinggi, high terrain. Sumber panas untuk model ini merupakan intrusi magma dari gunung api. Seperti itu. Nah, ini model sistem panas buminya. Beberapa slide berikut ini saya ambil dari pemaparan yang pernah saya lakukan pada pertemuan rutin dulu yang digelar tiap hari Jumat di kampus Teknik Geologi ITB saat saya kuliah di sana. Udah lama sekali, tapi menurut saya masih relevan sampai saat ini karena teknologi eksplorasi di panas bumi, di oil and gas itu tidak banyak berubah dari dulu sampai sekarang. Jadi tujuan penelitian itu adalah untuk mengetahui pola aliran fluida sistem panas bumi Gunung Gede Pangrango, termasuk zona-zona permeabilitas, zona outflow, recharge area atau daerah resapan. Nah, untuk memenuhi tujuan penelitian tersebut, maka dilakukan beberapa analisis, yaitu analisis citra satelit, analisis geokimia, fluida panas bumi. Nah, jadi analisis tersebut dilakukan pada lokasi manifestasi panas bumi Gunung Gede Pangrango, berupa beberapa mata air panas dan keluaran gas fumarol di puncak Gunung Gede itu. Jadi manifestasi panas bumi sendiri adalah indikator atau gejala-gejala di permukaan bumi yang mencerminkan keberadaan sistem panas bumi di bawah permukaan. Jadi semakin nyata manifestasi panas bumi, misalnya mata airnya semakin banyak, gasnya semakin besar debitnya, itu potensi panas buminya itu bisa dikatakan semakin besar di bawahnya itu. Nah, ini analisis citra yang dilakukan untuk menghasilkan peta kerapatan kelurusan struktur geologi dan peta anomali termal. Jadi struktur geologi itu kalau di geologi merupakan zona lemah yang bisa ditembus oleh air fluida panas bumi sampai ke permukaan atau air meteorik merembes sampai ke bawah permukaan sampai ke reservoir panas bumi. Nah, anomali termal ini digunakan untuk analisis daerah recharge itu dingin air meteorik. Nah, kemudian daerah discharge itu berupa manifestasi panas bumi, air panas bumi yang panas temperaturnya itu. Nah, ini analisis geokimia fluida panas bumi yang dilakukan. Jadi ada beberapa analisis lab kimia. K ini analisis kimia yang berupa analisis major element. Kemudian I ini analisis isotop air panas bumi dan air meteorik, deuterium dan oksigen 18. Ada analisis gas di sini dari sampel fumarol di puncak Gunung Gede. Nah, analisis tersebut kemudian di cross check dengan data geologi, peta geologi yang sudah publish, yang sudah fix, yang dikeluarkan oleh Pusat Survei Geologi Bandung, terutama peta kerapatan kelurusan yang diasumsikan sebagai struktur geologi. Jadi nanti akan dikonfirmasi dengan keberadaan struktur geologi regional. Jadi bila kerapatan struktur geologi dan struktur geologi regional dari peta Pusat Survei Geologi itu ada di satu lokasi, maka telah konfirm bahwa lokasi tersebut merupakan zona lemah yang memungkinkan air dingin, air meteorik itu masuk dari permukaan sampai ke reservoir, dan sebaliknya fluida panas bumi keluar dari reservoir ke permukaan sebagai daerah discharge atau zona outflow di situ. Nah, lokasi air masuk ke reservoir itu diinterpretasikan sebagai
zona recharge, temperaturnya rendah ya. Sebaliknya untuk yang manifestasi panas bumi. Nah, dari situ kemudian bisa dibuat model konseptual panas bumi. Ada air masuk, ada air keluar, reservoirnya ada 3 di sini, temperaturnya ada 3 di sini, seperti itu. Nah, setelah melakukan pemetaan geologi akan diperoleh target lokasi eksplorasi lebih lanjut yang lebih sempit dan lebih fokus. Kemungkinan akan dilakukan eksplorasi lebih detail berupa studi geofisika seismik, MT, magnetotellurik, untuk mendapatkan titik atau target titik pengeboran yang lebih pasti. Desain sumur migas atau panas bumi seperti ini. Jadi ada sumur bor di sini, ada casing atau selubung yang melindungi sumur bor, ada casing shoe di sini, kaki-kaki casing. Nah, pengeboran sendiri dilakukan dengan beberapa fase atau tahapan, ada 1, 2, 3. Tiap fase itu dilakukan tes logging, kemudian ada casing, selubung, sampai dengan TD, total depth. Itu. Nah, kemudian ya berikut ini merupakan komponen rig pengeboran. Jadi pengeboran di panas bumi lebih lama dan lebih mahal dibandingkan pengeboran di oil and gas karena batuan lebih keras. Pengeboran lebih lama dan lain-lain. Berikut ini contoh catatan selama 24 jam aktivitas pengeboran. Jadi banyak aktivitas selama pengeboran di situ. Misalnya di sini sedang mungkin sedang cementing atau menunggu semen kering. Jadi tidak ada pengeboran di sini. Bisa dibaca di sini sebenarnya keterangannya kalau terbaca. Makanya tidak ada gas yang terdeteksi di sini. Walaupun sebenarnya ada ya. Sebenarnya ada. Nah, ini catatan yang lain. Jadi ada informasi misalnya kelimpahan mineral untuk tiap kedalaman yang ditembus oleh lubang bor. Biasanya kalau geologis atau ya drilling engineer itu fokus di sini mineral epidot ini karena ini indikator reservoir. Nah, kalau sudah ditemukan epidot di kedalaman tertentu biasanya pengeboran berhenti. Kemudian alat-alat bor ditarik ke permukaan, dilakukan testing, dilakukan coring. Coring itu pengambilan sampel batuan untuk dicek apakah betul itu reservoir dan lain-lain. Setelah pemboran selesai atau satu tahap fase pemboran selesai biasanya dilakukan testing, well testing atau well test atau logging. Macam-macam loggingnya kalau di panas bumi itu, misalnya dummy survey, Godeville survey, ini hampir sama ini. Ini yang dua pertama ini survei secara garis besar biasanya. Kondisi lubang bornya seperti apa. Nah, kaliper logging itu juga mengecek kondisi casing atau lubang bornya seperti apa. PTS logging ini adalah tes pressure, P-nya pressure, T-nya temperatur, S-nya itu spinner. Jadi kalau di reservoir itu pressure-nya tinggi, temperaturnya tinggi. Nah, kalau tercatat seperti itu berarti betul reservoir di situ. Nah, ini spinner ini semacam baling-baling. Jadi kalau di reservoir tekanannya tinggi itu baling-baling yang berputar itu juga akan semakin cepat, semakin tinggi. Downhole sampling ini adalah sampling di bawah permukaan. Kemudian HTCC ini hampir sama dengan kaliper tapi lebih detail dia dan lebih mahal biasanya. Nah, kemudian setelah logging, setelah well test, formasi atau lubang bor yang ditembus itu dievaluasi atau dinilai apakah formasi atau batuan di sini atau sumur ini cocok untuk sumur produksi atau tidak, misalnya seperti itu. Nah, jadi penilaian itu dari data terintegrasi. Mungkin dimulai sejak pemetaan geologi di awal tadi sampai pengeboran dan logging di akhir pengeboran tadi. Dari semua data dikumpulkan untuk dianalisis apakah formasi ini cocok untuk sumur produksi atau tidak. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.